mempersiapkan diri kami sebaik-baiknya ketika Engkau sudah datang menyebut kami. Terima kasih Tuhan, kami mulai acara ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pujian sebentar, nanti istri saya akan bantu. Ini apa? Ya, kita. Kok usah pakai ini aja? Lihatlah bunga bangku ditambah. Buka. Terima kasih Tuhan. Iya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sebab hari ini Tuhan adalah syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan ajarkan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan ajarkan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
Puji Tuhan, di dalam lagu ini dikatakan, hari ini kita ada, ini karena kemurahan dan kasih daripada Tuhan. Lagu selanjutnya, bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku.
Terima kasih Tuhan, untuk siang hari ini kami mengucap syukur. Tuhan sudah kumpulkan kami di tempat ini dalam keadaan tubuh yang sehat. Sebentar kami akan mendengar Engkau berbicara buat setiap kami Tuhan. Sampaikan pesan-pesan-Mu buat setiap kami, agar kami lebih mengerti apa arti hidup ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bacakan dari kitab Yakobus 2 ayat 26. Yakobus 2 ayat 26 berbunyi demikian. Kenapa? Sebab sebagaimana tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi manusia itu ada tubuh, ada nyawa, ada roh. Ketika roh ini meninggalkan tubuh, di sini katakan tubuh tanpa roh adalah mati. Jadi ketika roh ini meninggalkan tubuh, itu mati. Jadi Pak Honggo tanggal 10 bulan 6 tahun 2015, rohnya meninggalkan tubuh, dia pun meninggal. Lalu tubuhnya masih tetap ada. Rohnya kemana? Saat itu juga roh kembali kepada Allah. Pengkhotbah 12 ayat 7, manusia dari debu tanah kembali debu tanah, roh kembali kepada Allah. Jadi saat itu juga tanggal 10 bulan 6, rohnya kembali kepada Allah. Buat apa? Diadili. Ibrani 9:27, manusia satu kali mati, sesudah itu dihakimi. Jadi saat roh meninggalkan tubuh, dia menghadap Allah, langsung diadili. Untuk apa? Untuk dikumpulkan kepada siapa yang meninggal percaya. Karena Pak Honggo sudah percaya kepada Tuhan, jadi tanggal 10 bulan Juni tahun 2015, rohnya langsung dikumpulkan oleh Allah kepada Pak Honggo yang percaya kepada Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus sudah mati dan bangkit pula, demikian juga Allah akan membawa besertanya mereka yang telah tidur di dalam Yesus. Jadi Pak Honggo saat ini tidur. Jadi rohnya dibawa Allah besertanya, beserta dengan Tuhan. Jadi tanggal 10 yang lalu, 10 tahun yang lalu, roh Pak Honggo bersama dengan Tuhan. Ketika roh ini meninggalkan tubuh dan bersama dengan Tuhan, seperti janji firman Tuhan, Filipi 1 ayat 23. Aku didesak dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus, itu jauh lebih baik. Jadi ternyata ketika roh itu ada dalam tubuh, yang saat ini masih ada dalam tubuh kita, dibandingkan dengan ketika roh itu nanti meninggalkan tubuh dan bertemu dengan Tuhan, keadaannya jauh lebih baik, lebih enak daripada ketika roh ini ada dalam tubuh. Dari ayat ini kita bisa mengerti, ya kan? Memang ketika dalam tubuh ini, kadang kita merasakan sakit, susah, jengkel, ya kan? Pegel. Roh dalam tubuh merasakan ini. Di dalam tubuh rasakan, aduh kok seperti ini ya. Hidup ini, nah ini dalam tubuh. Tapi ketika kita ini sudah di dalam Tuhan, dan ketika roh ini meninggalkan tubuh, bertemu dengan Tuhan, nggak ada lagi yang rasa jengkel, rasa pegel, rasa nggak enak, nggak ada lagi. Mengapa? Ketika roh ini meninggalkan tubuh dan bersama dengan Tuhan, berkumpul bersama dengan Tuhan, keadaannya itu jauh lebih indah. Sebab itu firman Tuhan mengatakan Filipi 1:21, hidup untuk Kristus, mati untung. Kadang-kadang kita manusia itu mati, aduh kasihan dia kok mati. Aduh, kadang dia masih pengen panjang umurnya, aduh kok kasihannya. Menurut manusia, kasihan, seolah-olah dia menderita, seolah-olah dia getun.
Tidak. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan mati itu untung. Mati itu untung. Jadi begitu indah untuk mata kita tuh nggak kelihatan, kabur. Seolah-olah mati itu memang menakutkan. Mati seolah-olah itu menderita. Padahal jelas di sini dikatakan Wahyu 14:13, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ditulis berbahagia. Jadi ketika orang itu mati di dalam Tuhan, bukan semua orang yang mati ya, tapi ketika orang itu mati di dalam Tuhan, di sini katakan berbahagia. Jadi senang. Jadi sekarang roh daripada Pak Honggo boleh dikatakan senangnya luar biasa, berbahagianya luar biasa, sukacitanya luar biasa, damainya, senangnya luar biasa. Sebab itu ketika seorang itu akan masuk dalam lembah-lembah kematian, ketika orang ini mengerti akan kebenaran firman Tuhan seperti Simeon, dia menantikan. Tuh, Roh Kudus berbicara kepada Simeon, akan mati sebelum engkau melihat yang diurapi, yaitu Yesus. Ketika Simeon dipimpin oleh Roh, tiba-tiba dia tiba di Bait Allah, dan Tuhan Yesus yang mau disunat 8 hari juga dibawa oleh Maria Yusuf, tiba di Bait Allah. Simeon bertemu dan melihat ini yang diurapi. Akhirnya dia angkat, terima kasih Tuhan. Sekarang ya Tuhan, biarkanlah aku pergi ke tempat damai. Jadi ketika orang itu sudah siap bertemu dengan Tuhan, orang itu sudah merasakan begitu indahnya kerajaan surga, begitu indahnya ketika dia dalam Tuhan, dia pun sekarang ya Tuhan, biarkanlah aku pergi ke tempat yang damai. Enak. Pergi ke tempat damai itu enak, senangnya luar biasa, nggak bisa dikatakan. Nah, kadang-kadang ini kita itu dihantui dengan ketakutan macam-macam ketika kita masuk lembah bayang-bayang maut. Seolah-olah maut itu menakutkan, seolah-olah maut itu mencengkram, seolah maut itu waduh gelap. Tidak. Sekali lagi tidak. Ini tempat damai. Oleh anugerah Tuhan, saya pernah mengalami tahun 2021. Saya kena COVID, dan dokter sudah angkat tangan. Dokter mengatakan sudah sampai terminal. Istilah kedokteran, kalau sudah sampai terminal ini tinggal tunggu jamnya saja. Tinggal tunggu berapa waktu saja, nggak lama, sebab sudah sampai terminal. Ketika saya sudah sampai terminal, yang terjadi apa? Pikiran saya seperti gambar. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku ke rumput yang segar. Ketika aku masuk dalam lembah bayangan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu, tongkatmu, itu yang menghibur aku. Jadi ketika saat ini kita dalam dunia, kita sudah biasa berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tidak akan takut masuk lembah bayang-bayang maut. Sebab apa? Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, seperti firman Tuhan, tidak menakutkan. Ada ketenangan, ada kedamaian. Jadi ketika masuk lembah bayang-bayang maut itu bersama dengan Tuhan itu damai, senang, nggak takut. Karena apa? Sudah siap sebentar lagi terima sukacita, terima pahala, masuk surga yang begitu indah. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesakitan, tidak ada lagi orang jahat, tidak ada lagi, semua serba indah dalam kerajaan surga. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Jadi kalau kita sudah mengerti sampai tahap di sini, kita mengerti tujuan hidup ini untuk apa. Kita nggak akan terus kejar uang-uang. Uang perlu, bukannya nggak perlu. Perlu. Buat sehari-hari perlu. Tapi Tuhan janji mencukupi, nggak ada kekurangan. Pokoknya kita dalam Tuhan, mendahulukan Tuhan. Tuhan itu cukupi. Saya sebagai hamba Tuhan, melayani Tuhan sepenuhnya. Tuhan pelihara saya sampai hari ini.
Sampai hari ini Tuhan pelihara, nggak pernah sampai kekurangan. Karena apa? Janji Tuhan itu ya dan amin. Apa yang dikatakan Tuhan itu ya dan amin. Sebab itu ketika kita itu berjalan bersama dengan Tuhan, enak. Dalam dunia kita mengalami sukacita, dalam dunia kita mengalami damai sejahtera, dan ini berlanjut di dalam kekekalan. Sebab itu sekali lagi, surga sungguh-sungguh indah. Dikatakan di dalam kitab 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, disediakan Allah. Jadi ketika masuk dalam kerajaan surga itu, indahnya apa yang pernah kita lihat lebih dari itu. Bayangan dari apa yang dalam hati kita lebih dari itu. Itu surga yang sesungguhnya seperti firman Tuhan. Jadi bukan hanya gambaran fantasi menurut cerita-cerita orang yang katanya sudah pernah masuk surga. Saya katakan, nggak tahu saya. Sebab roh saya belum pernah masuk surga. Tapi saya janji akan firman Tuhan, mengerti firman Tuhan. Sebab ketika roh meninggalkan tubuh berarti mati. Saya belum mati. Ya kan? Hanya masuk lembah bayang-bayang maut. Dokter sudah angkat tangan, sebab semua sudah rusak. Paru-paru sudah pneumonia, semua sudah putih. Ginjal sudah rusak, kreatin sudah 9. Ya kan? Jantung sudah tekanan tinggi sekali, tiba-tiba drop tinggal 80-40. Semua sudah rusak, organ dalam rusak semua. Angkat tangan. Sudah tunggu, waktunya aja, sudah sampai terminal. Tapi dokter mengatakan, mohon doanya. Dia kirim WA, sebab juga ada anggota jemaat. Dokter itu mengatakan, doa orang benar besar kuasanya. Kirimkan ke istri saya mengerahkan semua pendoa-pendoa dan berdoa syafaat tiap waktu, tiap saat berdoa oleh anugerah Tuhan saya diizinkan kembali. Saya juga nggak mau keburu-buru mati. Meskipun mati itu indah, mati itu bahagia, mati itu juga enak. Saya nggak mau keburu-buru, karena apa? Ini kesempatan. Ketika saya masih hidup dalam dunia ini, kesempatan untuk apa? Hidup untuk Kristus. Meskipun harus pikul salib, meskipun harus kadang-kadang menderita, meskipun kadang-kadang mengalami fitnah, masih ada. Tapi ini nanti akan menjadi pahala saya dalam kekekalan. Saya tambahkan pahala lagi. Supaya apa? Saya nanti di surga itu sudah semaksimal mungkin. Menikmati pahala yang besar-besarnya. Sehingga apa? Indah. Seperti ayat terakhir. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi jangan sampai masih ada yang kurang. Tapi diakhiri dengan baik. Telah mencapai garis akhir. Dan tetap memelihara iman. Luar biasa. Kalau kita sudah di dalam Tuhan itu luar biasa. Enak. Jadi apapun yang terjadi, jangan pernah tergoda untuk undur dari Tuhan. Untuk jauh dari Tuhan. Sangat nggak sebanding. Surga yang sesungguhnya dibandingkan dengan kesukaan dunia, nggak sebanding. Saya pun rela meninggalkan semuanya untuk melayani Tuhan. Sejak umur 20 tahun 91 saya melayani Tuhan. Sampai sekarang 33 tahun saya melayani Tuhan. Tidak pernah kecewa. Tuhan selalu beri kekuatan. Tuhan selalu beri pertolongan. Tuhan selalu beri kecukupan. Indah melayani Tuhan. Karena apa? Kita ngerti. Surga yang sesungguhnya itu sudah sangat-sangat indah. Dan sekarang pun kita bisa mencicipi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Itu begitu indah. Nggak ada lagi yang dikhawatirkan, nggak ada lagi yang ditakutkan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ini akan langsung bersambung dalam kekekalan. Sebab itu siapkan diri kita baik-baik. Kalau kita sudah siap, mati itu untung. Tapi sekali lagi, hiduplah untuk Tuhan. Sekarang apa yang bisa kita kerjakan buat Tuhan, kerjakan. Nggak rugi. Sebab dikatakan, apa yang dilakukan, segala perbuatannya ikut menyertai mereka. Jadi apa yang dilakukan Pak Honggo semasa hidupnya buat Tuhan, dicatat. Apa yang dilakukan kita buat Tuhan, dicatat. Nggak ada catatan Tuhan yang salah, yang keliru. Meskipun orang lain tidak tahu, itu dicatat semua. Dicatat semua. Kita nggak perlu dipamerkan, diumum-umumkan, nggak. Tangan kanan beri, tangan kiri nggak tahu. Dengan diam-diam kita menolong. Dengan diam-diam kita memberi. Dengan diam-diam kita mendoakan. Dengan diam-diam kita menguatkan. Orang lain nggak tahu, nggak masalah. Tapi catatan Tuhan jelas.
segala perbuatannya ikut menyertai mereka. Kesempatan bagi kita untuk berbuat sesuatu buat Tuhan. Keluarga kita, kalau ada yang belum kenal Tuhan, ayo, ini kesempatan surga sungguh-sungguh indah. Jangan sampai dia itu masuk neraka yang selama-lamanya menderita. Taburkan. Apa yang sudah kita mengerti tentang surga, apa yang sudah kita mengerti tentang taburkan, itu yang terutama. Itu yang terutama. Saksikan, beritakan. Sebab apa? Keselamatan tidak ada harganya. Surga tidak ada harganya. Enggak seorang pun mampu. Enggak seorang pun bisa. Sebab itu Tuhan sendiri turun. Allah sendiri turun untuk menyelamatkan kita manusia. Karena manusia enggak mampu. Karena pengorbanan Allah. Hanya lewat percaya saja dosa kita diampuni. Kita diselamatkan. Dan ketika kita percaya, nama kita ditulis dalam kehidupan. Dan sungguh itu sangat indah. Biar kita renungkan, 10 tahun Pak Honggo sudah meninggalkan kita. Dia sudah begitu senang. Dan apa? Pak Honggo, apa yang terjadi? Saat ini pun, kalau boleh saya katakan, Pak Honggo pun melihat. Yang kumpul di sini pun melihat. Kok tahu Pak Arif? Dalam Yohanes 8 ayat yang ke-56, Yohanes 8 ayat 56 dikatakan, Bapamu Abraham bersuka cita melihat hariku. Ia melihatnya dan bergembira. Abraham itu sudah sekitar mungkin awal-awal 2000 lebih, 2000-an lebih. Ya kan? 4000 lebih sejak dia meninggal sampai zaman Tuhan Yesus. Dan di sini dikatakan, Bapamu Abraham bersuka cita melihat. Jadi ketika Tuhan Yesus hidup dalam dunia 2000 tahun yang lalu, Abraham 4000 tahun sebelumnya, dia melihat dan bergembira. Karena apa? Tuhan Yesus melakukan taat akan Bapanya. Jadi orang yang ada dalam kerajaan surga melihat. Orang yang ada dalam kerajaan neraka pun juga melihat. Orang kaya dan Lazarus, dia melihat bagaimana 5 saudaranya belum percaya kepada Tuhan. Jadi dalam dunia roh, mereka melihat. Mereka melihat keadaan kita, bukannya tidak. Dan karena Pak Honggo sudah bersama dengan Tuhan, dia pun senantiasa, Tuhan kan berdoa syafaat dalam kitab Ibrani. Sampai sekarang dia mendoakan kita. Saya kuat, saya bisa, karena apa? Doa Tuhan Yesus. Kemampuan saya nggak mampu, nggak bisa. Sama pakai tubuh daging, bisa lemah, bisa jatuh. Tapi karena Tuhan mendoakan, orang-orang yang mengasihi saya mendoakan saya pun jadi tetap kuat untuk tetap melakukan firman Tuhan. Pak Honggo pun juga sana di surga melihat dan terus berdoa buat istri, Cik Sheila, buat semua anak-anak, Han, Kartika, juga semua anak yang lain, juga saudara-saudaranya. Berdoa supaya apa? Semuanya tetap di dalam Tuhan. Sebab apa? Surga sungguh-sungguh ada. Surga sungguh-sungguh indah. Dan dia berdoa supaya apa? Kita tetap mempertahankan imannya seperti yang Pak Honggo ingat. Tetap memelihara iman sampai ke akhir. Jadi apapun yang terjadi, siapakah yang sanggup memisahkan kita? Nggak ada. Kasih Kristus luar biasa dalam hidup kita. Surga sungguh indah. Luar biasa. Kita tundukkan kepala. Indah, indah, tanpa air mata, tanpa kesakitan, tanpa kematian, dengan Tuhan Yesus dan semua orang suci. Oh, betapa senang untuk selamanya. Indah, indah. Saya undang kita bangkit berdiri. Tanpa kesakitan, tanpa kematian, dengan Tuhan Yesus dan semua orang suci. Oh, betapa senang untuk selamanya. Nanti Pak Joni pimpin dalam doa. Indah, indah, tanpa air mata,
tanpa kesakitan, tanpa kematian, dengan Tuhan Yesus dan semua orang suci. Oh, betapa senang untuk selamanya. Bapak di surga, terima kasih buat hari ini dan sekali lagi dikuatkan selama 10 tahun Tuhan menjaga memelihara hidup kami, khususnya keluarga Tante Stella. Tidak kekurangan makanan, tidak kekurangan apapun. Tuhan tetap berikan kesehatan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada hari ini. Kami mohon tahun ini, tahun yang akan datang dan tahun selanjutnya, kami mohon pimpinan penyertaan perlindungan Tuhan. Menjauhkan dari segala sakit penyakit malapetaka bahaya, jauhkan dari segala gangguan apapun juga. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Kiranya itu boleh menguatkan hidup kami, khususnya keluarga Tante Stella. Berkati hari yang telah menyampaikan firman Tuhan, berkati Devi yang telah memimpin ujian. Kiranya Tuhan menyertai, menjaga, melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan, dan kami akan melakukan aktivitas yang lain. Ya Tuhan tetap pimpin keluarga kami, jaga diri Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan nabur bunga. Silakan. Wih. Besannya kongkumis ya. Iya nak. Besannya kongkumis. ngerti besan kalau anak. Oh iya. Berat bahasa sehat ya. Kacamatamu ya habis. Aku itu tapi ujian mereka yang kenaikan kelas. Minus lah. Ada naik kelas 2. Oh. Kelas itu masih itu kelas SMP.
Kalau nggak enak gimana? Semuanya enak. Hari ini otak-otak Sulawesi 8. Otak-otak Jakarta 8 juga. Emang porsi dia 8. Muat ya? Nah, kongkumis lah, kongkumis. Otak kumis. Oh, Pak Kumis. Nah, oh iya. Kalau kunci mana? Kunci. Otak kumis. Otak kumis. Aku kok. Oh, Iya. orang aku yang manggilnya Opa. Opa Korea tapi ya. Opa tapi bahasa Korea. Jadi kakak. Indonesia nggak kepanasan saya. Jangan situ aja diumumkan. Kalau ada yang Coba lagi masih An ini. coba lagi. Coba. Kosong. Loh, kemarin nggak kelihatan, tapi Joni kan tadi kelihatan. Iya. Ada apa nih? Coba lagi. Jon. Mana mobil? Coba lagi. Coba lagi. Keliling kan kelihatan. Ada hitam. Sekarang tempatnya sama. Coba lagi, mobil lagi. Nah ini tes mata. Kalau bisa, berarti ini plusnya nggak nambah. Kecil banget. Kecil dan sama. Ini kita tidak bisa terlihat perut apa. Lihat paling sedikit minimal 2. Iya, berarti. Coba lagi, Pak. Tadi bisa ada bisa lagi. Wing ini luar biasa. Tambah dah. Coba lagi. Iya, coba lagi. Masuk di akal. Orang beli satu mie apalagi dapat piring sampean. Iya, mau anu lah ya. Ada bawa uang kan semua. Emang bisa Semua naik tahun ini. Oh, saya undian miliar. Oh, undian masih dijual lagi. Kalau langsung dia langsung ya. Iya, Pak. Ini yang jatahnya 8 ini. Udah 2. Udah nanti nggak makan. Iya. Max ini Max. Oh, Joni. Oh iya, ini tulisannya Ayam kayak goreng dicap gitu loh. Coba lagi. Ini mobil. Hybrid. Hybrid. Amin. Cuman hitam gitu. Ada lidah saus barbecue, tongseng lidah sapi. Oh iya, dicap gitu, Lidah sapi dicap. gurih. Ini anu, apa? Honda Cloud. Iya. Kopi yang Oh, enggak laku. Guling Cloud. ya, opa. Yang lidah sapi gurih. Lidah saus barbecue. Lidah sapinya gitu. Ini lidah sapi gurih. Enggak apa-apa. Vitamin C. Apa lah? Ayam apa tadi? Ayam goreng sama ayam bakar. Ayam goreng. Bakar. Ini lidah. Tidak ayam. Ada cuma beli satu hati. Oh, berarti gorengan kepala. Ya sapi gurih aja ini. Iya, sharing. Aku ya gitu. Sayur milih Jakarta, sayur asam, sayur rebus. Kangkung apa? Kangkung sama ayamnya. Iya. Cocok dalam kopi.
tinggal di sini, jadi nggak kelamaan. Ada yang mau ke kebun tuh? Nggak makan berat. Ada nasi putih berapa nasi putih? Nasi putih berapa? Berarti ini yang pilih nanti tak dapat. Ya. Untuk tebu. 15 dulu. Ayam goreng ini satu ekor untuk 3 orang. Ini ayam goreng, ayo. Ayam goreng. Ya, ayam goreng. Jadi ketahuan berapa? Ayam goreng udah 6. Nanti 1 ekor nih. Iya, maksudnya 1 ekor nanti kan berbagi. Oh iya. Enggak ayam kan 4 digoreng 2 dibakar ya. Ya. Kita pakai kok makannya. Habis ijib yang goreng. Jatahnya 2 dong. Goreng dong enggak apa-apa. Ini siang. Iya, goreng yang mau. Ya. Sayangnya. Gak warak-warak tuh. Masih berapa orang ini semua? Separuh. Aku cuma separuh. Iya, kurang lebih nambahnya 2 kali. Lawan sama ayam goreng 1 ayam bakar. Nasi itu juga dulu ya. Sama 1 porsi dulu. 2 atau 3 orang. 2 porsi kali ya. Lidah gulingnya 2. Ayam ini Nanti di toko kan. Ya, berkat anak soleh. Ya, berarti dalam motif. Just for a while, buat Surabaya. nasi 15. 10 dulu ya. Oh iya. Nggak apa-apa sehari ini. Iya. Oh iya. Anakku ya. Maka Karena lapar. Sembarang iya. Sampai sana tahu-tahu banyak. Jam 12 udah sampai sana. Oh, deket. Iya, pas toh. Iya, sampai dosa itu jangan sampai miring kayak gini, pegangan tidur dia lu. Oh, kurang gitu. Oh, iya. Oh, gampang tidur ya. Oh, enak dong. Jadi kalau saya Gak ada sih siap ngomong lah. enggak, kalau saya lari apa kayak 20 km per jam itu dia santai aja. Oh. Ya santai aja ini. Tapi kalau off-road itu yang heran. Akan Goyang-goyang. kan nggak sambil enggak. Iya. Tapi kadang-kadang lupa, hitungannya salah. Brotolin lagi. Oh, Ya, pernah kan? Pernah itu
yang bikin sudah full banyak sudah bener gitu. Salah, mau dibrodolin. Ngapain kamu brodolin? Buat salah lagi. Jadi itu jadi model gitu loh. Tapi saya nggak betah kamu suka lagi. Buat kamu itu Nggak enak di mata kalau salah. Pasti orang masih. Loh, saya mau udah jadi kan? Ngapain? Sesuatu yang negatif bisa berubah jadi positif. Jadi model kok. Itu modelnya si yang gini. Ada. Yun, sesama alumni Kasmir. Jadi nggak buang anak-anak kayak gitu ya. Ya, tak mahal ya Kasmir. Ya. Srinagar loh. Iya, Srinagar. Foto ambil itu enggak? Lucu ya ini. Terus kita satu itu fotograf. Dia senang foto. Suaminya itu bekas pemain badminton yang sampai pelatih itu. Loh, tapi kan tuh, waktu itu salju masih dapat. Ada di hadiah, ada. Oh iya, kita naik. Naik onta yang 20. Itu apa ya? Naik melalui. Saya di sana minus 6. Oh itu masih kita enggak ya pakai jaket 7 kok jemaah. Saya minus 6. Bulan apa? Bulan Maret April. Oh iya, kita September kan dia. Iya. Dia kan masih dingin. Ya mestinya Maret April September udah habis ya. Minus 6 itu Kita mau kita kalau ada salju ditutup kan dia nggak bisa lewat kan. kebetulan itu di jalannya Soalnya juga- baru dibukanya lagi Maret kalau nggak salah kasih. Iya. Habis kita pulang dia tutup. Karena ada salju. Desember itu banyak jurang ya. Iya. Terus banyak mobil yang banyak-banyak dipasang. Wah, sumber kita ugal-ugalan ya. Loh, memang ugal-ugalan semua kan juga. Ya, yang Gini. Depan itu ini balik di sini. Sama kakak itu. Sama kakak. Ayo silakan. Pak, tambah air ya. Ya. Anda stand up dulu. Oh ya, mari. Opa kumis.
Nanti omanya apa? Oma manis lah ya. Opa kumis, oma manis. Jus itu kan sampah. Itu tuh ada di keranjang. Itu sampah. Temennya adik saya ya kenal jadi udah anaknya itu anaknya oh memang Kuari jadi iya iya oh pada waktu kemarin nggak ada yang potong Melan kan di Amerika kan Melan nggak boleh terbaik ya terbaik ke Amerika pun kayak gini di sana deh untuk taksi saya ayo Pakai kesuwen sampai yang pertama atasnya salib. mau buahnya kan orang Manado yang jual penggong oh iya diantar di rumah tapi mestinya dilenong sampai di rumah dia bilang hari ini kembali naik orang dia tanya mau bukan dia tanya berapa orang 20 orang dia hitung sendiri kalau cuma 5 orang Iya. ngumpul-ngumpul gitu loh nggak apa dari terus kita ya nggak ketonton dari pagi iya komisi itu makanya syaratnya saya tetap oh DS kayak Pak Kelas kita kasih foto kita kasih oh iya iya ya lumayan lah Jarang mau ketemu ya. Tahu gelap enggak. karena tugasnya ada kesempatan anu tugas ya tadi itu tidak di sini kita telepon minta apa ada petugasnya Ini bisa kelasnya beda
Makam ini standby. Ada ya. Tiganya belum ya? Di kuliner dulu. Oh, enggak ada. Sudah ada. Oh, iya. Saya tahu dari bosnya. Ayo. Saya mohon maaf di Silakan Pak. Ada yang dibantu tak? enggak usah. Main bola. Istrinya kan meninggal. Tadi aku nggak Iya. Dia kan nyampel bukan cewek. Oke, pakai kamera nih. Bentar ya. Mbak, Pak meeting. Aku tak mundur. Nunggu geser yang bentar. Ini handphone Sony yang bisa. Oh ya udah. Ya Pak. Meeting di Nah, ini Om Joni ada. Tadinya saya pikir Mana Son, lihat. Son. Kayaknya masih 0,5. Ayo Kak, mana Kak? Bentar, Mak. Mesinnya kurang. Kalau video kurang. Oh, iya enggak. Enggak ada ya. Masih banyak bisa enggak. Enggak mau kan. Anu, apa namanya 0,5 KPH? Bentar, brightness-nya. Son naikin brightness belum? Iya, itu supaya enggak. Ya, jajaran dulu Oto bilang. Mak paling depan aja, Mak. Enggak, mau berapa orang? Dari Karinoto gitu. Semua. Ya ini sudah, maksud dari tadi sudah. Oh langsung. Ya. Dia nggak apa-apa. Modal. Ini dikasih oh enggak. 0,5. Satu atau 0,5? Kalau nggak cukup 0,5 ya. Aku mindahin kursi sebentar ya. Model lagi. Enggak yang depan itu pindahin. Iya. Naik apa? Sini. Ini mau saya. Kena semua. Laika. Itu sih baru-baru Laika. Enggak, ini biasa. Kameranya itu sudah Laika. Enggak tahu sih ini apa Leica. Leica itu biasanya sih Nokia ke atas. Ini Nokia. Jadi Si Huawei. Saya enggak malah gitu ya. Saya ketemu Oh iya, memang dari kecil. Cewek ya. Oke. Bisa naik sepeda sendiri. Naik apa? Kembali kan.
Ya. Ke yang ini bisa 0,1. 1. Oke. Kelihatan. 1, 2, Masuk 3. komplit kelihatan. Kelihatan. Kelihatan kok. Oh ya. Jangan nih. Kamera bagus sih. Oh, bukan punyanya yang. Tembus nggak sih dalam dalam nggak? Oke. Lagi ya. Bu tembus ketok dalamnya kuburan ya. 3, tunggu. 1, 2, 3. Bentar terakhir. Iya, bentar. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Keluarga sampai Jakarta. Sampai Jakarta. Berarti ini sampai Surabaya terakhir. Terus Surabaya disian. Ya, bareng. Oh, barengan. Iyalah. Iya biar cepet ya. Udah lapar nih. Anu family sini dulu ya. Ya. Sini lah. Semua. Sampai rodok maju geser ke sini dikit. Sini, yang sampai sini. Ya, atau miring-miring. Nah, Lebih bagus Oh, sampai jajan. memang. Iya, Soalnya sebagai ini ketutupan namanya papa. mundur lagi. Sejajar situ. Iya. Samping-samping aja. Atau samping kanan ya. Miring sini kalau goyang. Boleh. Oh iya, Pak, yang kanan kiri. Iya. Ini yang tinggi belakang. Oke, ya. Sini udah duduk sendiri. Hanya saya kan bisa. Apa sisi lain tidak kelihatan? Mundur sedikit. Ya, oke. Oke, lihat sini ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, tunggu. 1, 2, 3. Entar. Terakhir. 1, 2, 3. Oke. Anu. Opa kumis, oma manis. Oma manis. Karena kumis nis. Oh ya. Cik, Kori masuk saya. Oh, anu dulu. Bentar, setelah ini aja. Oke. PD mundur dikit, Bu. Geser sini. Nggak kelihatan. Kamu nyampe nggak kelihatan. Ketutupan. Di bawah. Dodoknya maren ya. Dodok, ya. Pak, kenapa? Mboten. Niki mau nyuwun tulung. Ngeten nggih, Pak. Ngeten ping kalih, ngeten sedang. Nggih. Mboten ketata tiang nggih, Pak. 1, 2, 3. Nggih. 1, 2, Diwalik tunggal nggih, Pak. Diwalik, Pak. Balik kamera. Nggih. 1, 2, 1,
Ayo gaya ya, gaya. Nah, gaya gini. Kakinya gini kalau kelihatan. Oke. Oke. Empat enggak kelihatan. Ya, oke. Hans, nunduk sedikit. Ya, Kartika masuk. Anu berdiri aja. Ya, tapi masuk sedikit. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tahan perut. 1, 2, 3. Belum. Smile cheese. 1, katakan cheese ya. 1, 2, 3 cheese. Ya. Pepe nggak ikut-ikut lo ya. Mau doa ya pulang ya, yuk. Ini sama si Wadi doa pulang. Udah mau. Ada hawa-hawa. Otak-otak. Kuari doa pulang dulu. Doa pulang. Bentar nak, masuk yuk. Buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami bersyukur 10 tahun Om Honggo sudah bersama dengan Engkau dalam kerajaan surga. Dan kami tahu juga seperti firman-Mu bahwa ketika Engkau datang di awan-awan, Roh Om Honggo pun juga datang di awan-awan dan akan kembali kepada sisa tubuh ini. Dan seperti janji firman-Mu, mereka yang mati di dalam Tuhan akan bangkit lebih dahulu. Baru kami semua yang menantikan kedatangan-Mu, Engkau juga akan ubahkan kami, hingga kami akan bertemu bersama-sama dengan kekasih-kekasih kami yang sudah mendahului kami di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, ini adalah firman-Mu dan ini menjadi kekuatan bagi kami bahwa ini hanya perpisahan sementara dan satu kali kami akan berjumpa kembali dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kedamaian, sebab Engkau memberikan tempat yang terbaik bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, biar kami tetap setia sampai ke akhir. Terima kasih buat penyertaan-Mu dan sebentar kami akan kembali. Engkau akan menyertai perjalanan kami baik di tempat makan maupun di pulang ke Surabaya dan juga Jakarta dan juga yang lain. Tuhan, Engkau tetap menyertai perjalanan kami sebab Engkau Immanuel menyertai kami di sepanjang jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Marilah berjalan bersama kami dan kami akan melihat perbuatan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berjalan bersama-Mu. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, Tuhan berkati.